Suara Hati. Renungan hari ini, Sabtu, 19 Juli 2025. Topik, benarkah manusia lebih dekat kepada dosa? Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Roma 6 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudaraku, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tadinya manusia itu lebih dekat dengan dosa. Tetapi setelah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, Paulus dengan tegas mengatakan, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa." Yang menjadi pertanyaan, benarkah kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari dosa? Firman hari ini menyatakan, ya, sudah dimerdekakan. Apa tandanya bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa kita? Yaitu tandanya adalah kita telah menjadi hamba Allah dan beroleh buah yang membawa kita kepada hidup kudus. Benarkah kita sudah hidup kudus dalam kesehariannya? Saudaraku, ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan adalah perilaku hidupnya telah menghasilkan buah-buah roh yang diinginkan Tuhan. Seperti apakah buahnya? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sudahkah kita menghasilkan buah-buah roh itu? Apa tandanya kalau Tuhan itu telah memerdekakan kita? Tuhan itu sungguh baik sekali pada kita. Dia mengorbankan dirinya hingga mati di atas kayu salib untuk menggantikan orang yang berdosa. Benarkah Tuhan itu baik? Ya betul, Dia sungguh baik sekali. Coba bandingkan dengan usia saudara, siapakah yang lebih lama hidup di dunia ini? Diri Tuhan Yesuskah? Atau diri kita? Usia Tuhan Yesus hanya 33 tahun di dunia, pada saat dirinya membela kepentingan kita, supaya kita beroleh keselamatan. Kalau kita belum memiliki buah-buah roh yang dimaksud oleh Tuhan, kapan lagi kita menghasilkan buah itu? Ingatlah saudaraku, upah dosa adalah maut. Maut itu maksudnya adalah gambaran hukuman yang tidak berkesudahan, yaitu neraka. Kalau kita tidak bertobat dari sekarang, kapan lagi? Tidak ada yang dapat memprediksi umur seseorang kapan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu, sekalipun dirinya sedang sakit kanker yang membahayakan misalnya. Penyakit kanker itu tidak akan membawa kita kepada hukuman maut. Tetapi yang membawa kita kepada hukuman maut adalah dosa kita saudaraku. Ayat 23. Apakah dosa itu? Dosa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah. Bagaimana agar kita dapat menghasilkan buah-buah roh itu? Yaitu tinggalkan dosa. Bagaimana meninggalkan dosa? Yaitu bergaullah dengan baik bersama Tuhan. Caranya, yaitu seringlah membaca firman Tuhan dan sambil renungkan. Kita beruntung bila telah mengenal Tuhan Yesus, sebab hanya Dialah jalan keselamatan untuk menuju hidup kekal. Pesan utama pada nas hari ini memberitahukan kepada kita tentang dosa memiliki konsekuensi hukuman, yaitu upah dosa adalah maut, yang berarti hidup kita akan terpisah secara kekal dari Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta. Dengan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, telah memberikan pembebasan kepada kita, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.
Orang percaya dimerdekakan dari dosa dan diberi kesempatan untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, artinya ada pembaharuan hidup yang lebih baik dari sekarang. Kemerdekaan yang kita terima adalah anugerah Allah. Anugerah Allah itu adalah kunci utama kepada kita untuk mendapatkan hidup kekal bersama Tuhan. Untuk mendapatkan hidup kekal, bukan hasil dari usaha manusia, tetapi pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Anugerah ini tersedia bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, dengan kata lain, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma adalah perenungan bagi kita tentang pembebasan dari dosa dan pemberian hidup kekal melalui iman kepada Yesus Kristus yang merupakan buah dari anugerah Allah. Saudaraku, marilah bergaul selalu kepada Tuhan kita. Amin. Topik doa kita hari ini, memohon pertolongan kepada Roh Kudus agar kita dimampukan untuk meninggalkan dosa. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.